Sangat mengerikan bukan? Jika obsesi seseorang dalam membuat parfum terbaik di dunia sampai harus menggunakan cairan manusia. Halo YouTube, kembali lagi di channel Infojek. Kali ini kita akan membahas plot dari film The Story of Murder. Film ini diadaptasi dari novel berjudul Perfume pada tahun 1985 yang ditulis oleh Patrick Susskind dengan cerita berpusat pada seorang yatim piatu bernama Jean-Baptiste Grenouille yang mempunyai masa kecil yang sangat menyedihkan. Film ini diawali dengan adegan cukup intens di mana kita melihat seorang tahanan yang digiring secara paksa oleh sekumpulan penegak hukum. Ia dibawa di balkoni di mana warga yang kesal sudah siap untuk mencaci maki pria ini. Dan pria ini ternyata bernama Jean-Baptiste Grenouille, yaitu seorang pedagang parfum yang akan dihukum salib. Jadi, bagaimana Jean-Baptiste bisa sampai di posisi sekarang? Jean-Baptiste lahir dari seorang penjual ikan. Ibunya sangat tidak menginginkan kehadiran Jean-Baptiste sampai ia ingin membuangnya. Awalnya, sang ibu akan membuangnya bersama kotoran ikan lainnya. Tetapi karena dia menangis kencang, orang-orang kemudian mengetahui keberadaannya. Karena ditemukan di kolong meja, sang ibu pun dituduh mencoba membunuh buah hatinya sendiri. Ibunya lantas mendapat hukuman gantung karena perbuatannya. Dan Jean-Baptiste kemudian dititipkan di panti asuhan. Pada usianya yang ke-5 tahun, Jean-Baptiste memiliki kemampuan unik yang membuatnya berbeda dari anak-anak seusianya. Ia memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Bahkan ia seolah-olah bisa mencium aroma apapun. Di usianya yang ke-13 tahun, ia dijual ke pabrik kulit dan bertahan meski bekerja 15-16 jam di musim apapun. Pada usianya yang ke-13 tahun, ia kemudian dijual ke pabrik kulit dan bertahan di sana meski bekerja 15-16 jam per musim. Hingga suatu ketika, Jean-Baptiste diajak majikannya untuk ke kota Paris untuk mengirim barang. Dan untuk pertama kalinya, ia berhasil melihat dunia luar. Saat menunggu majikannya mengantar kulit, Jean-Baptiste tak sengaja mencium aroma yang begitu wangi. Ternyata, di seberang gang tempat mereka mengantar kulit, ada sebuah toko parfum. Lantas ia menghabiskan waktu berjam-jam di toko itu. Tetapi, kemudian perhatiannya itu teralihkan pada aroma seorang gadis. Karena merasa penasaran, Jean-Baptiste terus mengikutinya. Sampai sang gadis kemudian menyadari keberadaan dari Jean-Baptiste. Sehingga membuatnya sangat terkejut. Karena ketakutan, gadis ini pun berlari menjauh. Tetapi, Jean-Baptiste dengan mudah menemukan gadis tersebut karena penciuman yang tajam. Jean-Baptiste kemudian membunuh sang penjual buah tersebut. Dan setelah membunuhnya, dia mengoleskan lemak hewan ke seluruh tubuh sang gadis dan menggeruk kembali lemak hewan itu dengan pisau agar mendapatkan aroma wangi pada gadis tersebut. Jean-Baptiste menyimpan parfum pertamanya yang ia dapat dari tubuh gadis tersebut di sebuah botol kecil miliknya. Sejak saat itu, Jean-Baptiste menjadi semakin terobsesi dengan aroma wangi alami yang keluar dari tubuh gadis-gadis cantik yang berada di kota. Saat mengantar pesanan ke sebuah toko parfum milik orang Italia, Grenouille dibuat takjub oleh sang pemilik toko, Giuseppe Baldini. Baldini kemudian mengajari Jean-Baptiste ini cara untuk membuat parfum. Jean-Baptiste terus bekerja untuk Baldini. Baldini menceritakan Jean-Baptiste metode lain yang dapat dipelajari di Grasse. Tetapi untuk bisa pergi ke sana, Jean-Baptiste memerlukan surat jalan. Baldini kemudian bersedia untuk memberikan surat jalan tersebut bila Jean-Baptiste memberinya 100 formula parfum. Setibanya di Grasse, Jean-Baptiste mencium aroma dari tubuh Laura Riches, si cantik berambut merah, anak dari seorang kaya raya bernama Anthony Riches. Jean-Baptiste memutuskan untuk menjadikan Laura sebagai aroma ciptaannya yang baru. Di Grasse,
Jean Baptiste menemukan metode untuk mengambil sari aroma tubuh para gadis dengan menggunakan ekstrak minyak hewan. Lalu mulailah Jean Baptiste membunuh gadis-gadis dengan aroma yang menarik untuk pembuatan formulanya. Jean Baptiste kemudian berhasil mendapatkan aroma ricis, dan seketika itu juga Jean Baptiste dikepung oleh militer dan pada akhirnya dimasukkan ke dalam penjara dan dijatuhi hukuman mati. Kemudian Jean Baptiste mengeluarkan botol parfumnya dan tanpa sengaja meneteskan parfumnya ke tangannya. Kepala penjara yang menjaga Jean Baptiste kemudian menyadari bau wangi yang berasal dari Jean Baptiste dan secara tiba-tiba berubah menjadi baik dan tunduk menyembah Jean Baptiste. Ia memberikan baju mahalnya untuk dipakai Jean Baptiste serta memberikan kereta kudanya untuk dipakai menuju balai kota. Sesampainya di balai kota, Jean Baptiste keluar dari kereta kuda dan mengeluarkan sebuah sapu tangan dari kantongnya dan meneteskan parfumnya ke sapu tangannya tersebut. Seketika, seluruh penduduk kota mulai menyembah Jean Baptiste dan mulai kehilangan kesadaran diri. Jean Baptiste kemudian pergi ke tempat kumuh yang dimana ia tinggal dari kecil hingga sekarang dan meneteskan seluruh parfumnya ke seluruh tubuhnya. Orang-orang yang ada di sekitar jalan tersebut mulai mengerubungi Jean Baptiste dan menyembahnya. Karena kehebatan parfumnya tersebut, orang-orang mengerumuni Jean Baptiste dan mulai kehilangan akalnya, serta mulai menggigit dan memakan tubuh Jean Baptiste secara hidup-hidup. Ya, itu tadi merupakan sedikit plot dari film The Story of Murder. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe ya, untuk membantu kami dalam mengembangkan channel ini. Terima kasih. His name was Jean-Baptiste Grenouille. And if his name has been forgotten today, it is for the sole reason that his entire ambition was restricted to a domain that leaves no trace in history.